Halo, selamat malam semua. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah program sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang untuk pengelompokan mahasiswa berdasarkan umur mereka dan memberikan informasi terkait kelompok serta kegiatan yang akan diikuti. Dengan menggunakan input dari pengguna, program ini akan menentukan kelompok yang sesuai dan kegiatan yang relevan berdasarkan kriteria umum. Mari kita lihat bagaimana program ini bekerja dan penjelasan dari masing-masing fungsinya. Ini adalah programnya. Yang pertama yaitu inclusive header dan namespace. Yang ini program dimulai dengan mengimpor dua header penting, iStream untuk input dan output serta string untuk manipulasi string. Menggunakan using namespace std memungkinkan kita untuk menggunakan elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std dan kutip dua seperti berikut. Berikutnya, definisi fungsi. Fungsi kelompok mahasiswa. Fungsi ini didefinisikan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan umur dan menampilkan informasi terkait. Fungsi ini menerima 4 parameter. Yang pertama, nama. Itu nama, ini NIM, umur, dan kejuruan, yang semuanya digunakan untuk menentukan kelompok dan kegiatan. Ini. Yang berikutnya, logika pengelompokan. Di dalam fungsi terdapat serangkaian pernyataan if yang memeriksa umur mahasiswa. Yang ini yang pertama, if yang pertama ini, jika umur kurang dari 18, mahasiswa dimasukkan ke dalam kelompok A dan kegiatan yang ditugaskan adalah pertandingan bulu tangkis. Yang berikutnya, else if. Jika umur sama dengan 18, tidak lebih tidak kurang, mahasiswa dimasukkan ke dalam kelompok B dan kegiatan yang ditugaskan adalah pertandingan sepak bola. Yang berikutnya, else if umur tidak lebih tidak kurang dari 19, mahasiswa dimasukkan ke dalam kelompok C dan kegiatan yang ditugaskan adalah lomba lari. Yang terakhir, kelompok D. Jika umur lebih dari 19, mahasiswa dimasukkan ke dalam kelompok D dan kegiatan ditugaskan adalah panitia lomba. Setelah menentukan kelompok dan kegiatan, informasi tersebut ditampilkan ke layar. Yang berikutnya yaitu untuk menampilkan hasil. Di sini keluarannya akan mengeluarkan fungsi cout, yaitu data mahasiswa. Berikutnya meminta nama, NIM, umur, kejuruan, kelompok, kegiatan. Yang berikutnya fungsi in main. Fungsi in main ini yang bertanggung jawab untuk interaksi dengan pengguna yang akan menggunakan program ini. Yang pertama yaitu program menampilkan informasi pengguna.
Inilah informasi pengguna dari saya, termasuk nama dan NIM pembuat program C++ ini. Kemudian program meminta menggunakan untuk memasukkan data mahasiswa. Ini data-data ini yang akan diminta, termasuk nama mahasiswa, NIM mahasiswa, umur mahasiswa, dan kejuruan. Untuk input umur, program menggunakan chain ignore untuk yang ini ya, mengabaikan karakter new line setelah input umur. Fungsi berikutnya yaitu memanggil fungsi kelompok mahasiswa. Ini setelah semua data dimasukkan dari yang tadi ini, setelah dimasukkan semua, akan memanggil fungsi kelompok mahasiswa. Dengan parameter yang telah diisi oleh pengguna tadi. Fungsi ini akan memproses data dan menampilkan hasil pengelompokan mahasiswa berdasarkan umur. Yang terakhir yaitu fungsi return 0. Program berakhir dengan return none yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa kesalahan. Di sini saya juga akan menampilkan program untuk merunkannya, menjalankan program tersebut. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama. Di sini saya akan memasukkan nama, misalnya Okto, enter, dan NIM-nya misalnya 10.15.004, enter. Diminta juga untuk memasukkan umur mahasiswa. Di sini kita pakai yang di bawah 18, misalnya 16, enter. Masukkan juga kejuruannya, misalnya sipil, teknik sipil, enter. Nah, maka akan mengeluarkan fungsi berikut: nama Okto, NIM 10.15.004, umur 16, kejuruan sipil, kelompok A, yaitu kegiatannya pertandingan bulu tangkis. Itu contoh jika umur di bawah 18, di bawah 17 tahun. Di sini saya juga akan menampilkan untuk umur jika di atas 19 tahun. Masukkan nama Ariel, NIM 13.45.005, umur mahasiswa masukkan yang di atas 19 tahun, misalnya 21, kejuruannya informatika. Di sini sudah masuk ke dalam kelompok D. Kegiatannya itu sebagai panitia lomba karena umurnya di atas 19 tahun, yaitu 21 tahun. Demikianlah penjelasan mengenai program pengelompokan mahasiswa berdasarkan umur. Program ini tidak hanya memberikan informasi yang berguna, tetapi juga menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan logika pemrograman untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
Tentu saja ada banyak cara untuk mengembangkan program ini lebih lanjut, seperti menambahkan validasi input atau fitur tambahan lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.